Jogja Minggu tanggal 7 Juni. Hari ini terlihat ramai sekali pesepeda, penuh, ramai sekali. Sudah tidak ada yang dikhawatirkan sepertinya. Inilah video yang banyak dibagikan warganet di berbagai platform media sosial hingga grup aplikasi perpesanan. Video tersebut menggambarkan suasana Malioboro pada Minggu pagi 7 Juni 2020 kemarin, di mana banyak pesepeda yang memadati kawasan Malioboro hingga titik 0 km. Foto dan video serupa juga dibagikan oleh beberapa akun media sosial lain dengan caption bernada sindiran dan himbauan untuk tetap menerapkan physical distancing dan protokol kesehatan. Entah apa yang sedang terjadi, bosan di rumah atau tengah melakukan selebrasi yang terlalu dini di saat masih pandemi COVID-19. Dikutip dari beberapa media online, Ketua Satpol PP DIY Novia Rahmat menjelaskan dalam beberapa hari terakhir ini jumlah para penghobi sepeda di Yogyakarta meningkat tajam. Fenomena ini pun mendapat sorotan tajam Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang akhirnya angkat bicara. Sri Sultan menilai meskipun bersepeda merupakan hal yang positif untuk olahraga dan kesehatan, namun kegiatan berkumpul-kumpul tanpa memperhatikan jarak aman dan masih banyak yang abai terhadap protokol kesehatan seperti tidak mengenakan masker merupakan tindakan yang bisa merusak penanganan pandemi COVID-19 selama ini. Bahkan Sri Sultan mengultimatum akan menutup kawasan Malioboro jika hal ini tidak diindahkan. Banyak kalau terjadi sesuatu ya di Malioboro, nanti tracingnya terkosong, nanti orang nganggo masker. Apalagi mungkin mereka juga ada yang dari luar daerah kan jadi siksa. Gitu loh. Jadi jangan sampai saya close gitu loh, saya itu, sehingga nanti terjadi COVID kedua, itu harus kita hindari. Jadi saya minta kesadaran mereka yang ada di Malioboro, ya kan, betul-betul kaki lima yang buka maupun toko yang buka harus menyediakan untuk cuci tangan maupun harus pakai masker, gitu loh. Sosiolog dan dosen Visipol Universitas Atmajaya Yogyakarta Bambang Kusumo Prihandono menilai banyaknya pesepeda yang membanjiri jalan-jalan di Yogyakarta merupakan ekspresi melepaskan kepenatan dan kebosanan selama di rumah akibat pandemi. Sepeda itu satu sebagai pembebasan. Artinya orang menggunakan sepeda itu kan individual satu-satu, lalu juga dianggap paling aman karena bisa berjarak dan juga kemudian dia melakukan aktivitas fisik. Dan kemudian jaraknya juga lebih jauh ketimbang jalan kaki, tapi juga tidak sejauh jika menggunakan kendaraan bermotor, tapi juga sudah memiliki rasa sosial bersama. Nah, nampaknya fenomena berkurung diri di rumah itu kan membawa keinginan untuk bertemu dengan teman tapi di dalam koridor yang aman. Nah, sepeda itu menjadi teknologi yang bisa dikatakan sederhana atau dikatakan ramah terhadap apapun, dan itu menjadi pilihan bersama. Lebih jauh tingginya kesadaran orang bersepeda saat ini harusnya ditangkap oleh pemerintah daerah untuk melihat celah geliat ekonomi dengan menyiapkan destinasi-destinasi wisata, terlebih di desa-desa, sehingga ketika new normal benar-benar dilakukan, konsentrasi kerumunan pesepeda ini dapat dipecah, tidak berada di satu titik, dan roda ekonomi masyarakat kembali berputar. Pasca COVID-19 itu ekonomi harus tetap berjalan. Dan perilaku bersepeda sebagai gaya hidup itu adalah potensi besar untuk dikembangkan menjadi penggerak pariwisata lokal. Nah, cuma bagaimana wisata lokal itu dikelola dengan
standar protokol kesehatan. Karena mereka ini yang akan pertama kali sebetulnya menggerakkan ekonomi lokal. Ya, geliat berputarnya roda sepeda di jalanan nyatanya bukan isapan jempol belaka. Hal ini dibuktikan dengan laris manisnya penjualan sepeda yang juga dibanjiri pembeli. Salah satunya toko sepeda yang ada di Jalan Brigjen Katamso, Yogyakarta. Bahkan sebelum toko ini buka, pembeli rela antri untuk bisa membawa pulang sepeda yang dikehendaki. Toko yang biasanya hanya menjual 10 sepeda dalam sehari di waktu normal, pasca lebaran lalu mampu menjual lebih dari 20 sepeda per harinya. Tak hanya sepeda, onderdil dan aksesoris sepeda pun ludes, bahkan hingga harus memesan terlebih dahulu. Apakah memang benar penjualan sepeda ini meningkat begitu? Iya. Iya. Yang meningkat, yang dicari paling banyak apa, Cik? Sepeda lipat sama federal. Sejauh ini proses peningkatannya sejak kapan kira-kira? Mulai itu setelah hari raya selesai. Rata-rata berapa sepeda terjual biasanya? Ya bisa sampai 20-an bisa. Kalau dulu sebelum pandemi berapa? Ya paling 10 gitu. Tapi memang benar-benar meningkat ya? Ada peningkatan. Stok dari distributor sendiri lancar apa tidak? Enggak, agak seret. Banyak Banyak kosong-kosong. Banyak yang kosong. Bersepeda bisa menjadi solusi menghilangkan kepenatan selama pandemi yang membatasi ruang gerak dan mengharuskan kita di rumah saja. Namun yang perlu diingat, dimanapun beraktivitas untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan virus corona dan tidak terburu-buru berselebrasi menyambut new normal. Christian Aditya, Rianto, Jogja TV. Memenuhi undangan pimpinan DPRD. Berdasarkan laporan Saudara PLT Sekretaris Dewan dari jumlah 40. Di masa pandemi COVID-19, tak dipungkiri pemerintah Kabupaten Kulon Progo membutuhkan sosok wakil bupati yang harus mendampingi Bupati Sutejo. Pasca wakil bupati sebelumnya Sutejo naik jabatan menjadi bupati yang menggantikan Hasto Wardoyo, kursi wakil bupati Kulon Progo mengalami kekosongan cukup lama. Namun sebentar lagi Kabupaten Kulon Progo akan segera memiliki wakil bupati baru sisa masa jabatan 2017-2022. Di mana Fajar Gegana yang terpilih dalam paripurna DPRD akan segera dilantik pada Kamis 11 Juni 2020 di Gedung Pracimosono Kompleks Kepatihan Gubernur DIY. Untuk tetap mengikuti protokol kesehatan, proses pelantikan bakal disiarkan dan ditampilkan di dua tempat, yakni Gedung DPRD Kulon Progo dan Gedung Kaca Kompleks Pemkab Kulon Progo. Saat ditemui awak media, Ketua DPRD Kulon Progo, Ahid Nuryati, sangat menanti momen ini. Pasalnya dengan dilantiknya Fajar Gegana, dapat segera terlihat peran seorang wakil bupati dalam melakukan tugasnya, terutama dalam penanggulangan dampak COVID-19. Pracimosono itu yang secara fisik ada di sana, itu yang diundang tidak banyak, paling banyak 20 orang. Kemudian secara virtual akan digelar di dua tempat. Dua tempat itu di DPRD dan di Gedung Adikarto atau di Gedung Kaca. Itu yang DPRD, khusus DPRD, kemudian yang di Gedung Kaca adalah untuk Pemkab, OPD, BUMD, dan masyarakat umum berada di sana. Tapi itu pun secara virtual dengan menggunakan standar protokol COVID-19. Jadi teknisnya seperti itu. Sementara itu, Wabub terpilih, Fajar Gegana mengaku tidak ada persiapan khusus untuk menghadapi pelantikan dirinya sebagai Wabub. Namun persiapan yang perlu dimatangkan adalah setelah dilantiknya untuk segera bekerja membantu ketugasan Bupati. Memang ini kami sudah menunggu agak lama, jadi tinggal menjalani saja. Kalau persiapan terus ya tidak, cuman sebatas koordinasi aja dengan bagian rumah tangga, dengan Pak Sekda, itu aja. Kalau program jangka pendek ini setelah dilantik tentu saja kita harus siap bekerja untuk yang paling urgent karena untuk menghadapi COVID. Diketahui jabatan Wakil Bupati Kulon Progo kosong terhitung 1 Juli 2019 setelah pada November 2019 lalu Sutejo ditetapkan sebagai Bupati Kulon Progo. Sehingga kekosongan terjadi hampir 1 tahun. Dan Fajar Gegana adalah Wabub terpilih dalam pemungutan suara yang dilakukan anggota DPRD Kulon Progo.
Prida Junianto, Jogja TV. Kesembuhan balita berumur 1 tahun ini disambut baik pemerintah Kota Solo. Wali Kota Solo FX Hadi Rudiatmo bahkan ikut langsung mengantarkan balita tersebut dari RSUD Bung Karno ke rumahnya di Kelurahan Joyotakan. Bayi laki-laki bernama Aska Rizky Ramadan yang sembuh dari COVID-19 termasuk orang tanpa gejala atau OTG. Aska menjalani perawatan di ruang isolasi RSUD Bung Karno selama 3 minggu setelah diduga terpapar virus dari seseorang yang mempunyai riwayat kontak dengan pasien COVID-19. Wali Kota Solo mengaku bersyukur pasien anak positif COVID-19 berhasil sembuh. Ia juga mengapresiasi kinerja tenaga medis RSUD Bung Karno yang berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Dengan demikian, saat ini masih ada 1 anak lagi berusia 2 tahun yang masih dirawat setelah dinyatakan positif COVID-19. Ya, dengan pasien anak sembuh ini tentunya pemerintah Kota Surakarta terutama Rumah Sakit Bung Karno ya bersyukur bisa menyelesaikan tugasnya merawat dengan baik karena anak usia 1 tahun ini kan sangat-sangat rentan sekali. Untuk itu saya memperingatkan kepada warga masyarakat seluruhnya yang rentan terpapar virus corona itu adalah anak-anak usia 18 tahun ke bawah, itu sangat rentan. Namun kalau untuk 45 tahun ke bawah itu ya rentan, namun yang paling sangat rentan itu adalah anak-anak yang usia 18 sampai ibu dan anak dalam kandungan itu juga anak. Nah, sehingga kalau nanti dilarang ke mall ya rasa neng mall. Heru Kristianto, Jogja TV. Beginilah aktivitas warga Desa Urut Sewu, Kecamatan Ampel, Boyolali, untuk mengisi waktu luang di saat pandemi corona. Warga yang tinggal di pedesaan tersebut memanfaatkan area pekarangan rumah masing-masing untuk ditanami sayuran. Jenis sayuran yang ditanam bermacam-macam, mulai dari cabai, terong, tomat, wortel, sawi, dan sayuran lainnya. Meski hanya memanfaatkan limbah plastik dari minyak goreng, warga di desa tersebut dalam 1 minggu sekali dapat memasok sayuran ke berbagai tempat seperti puskesmas, rumah sakit, supermarket, dan desa lainnya yang tidak menanam sayuran. Sayuran di pekarangan rumah tersebut dipanen 2 kali dalam 1 minggu. Hasil panen sayur dari setiap rumah tangga ini dikumpulkan ke RT masing-masing untuk kemudian dikemas secara bersama-sama. Sementara hasil penjualan sayur tersebut dibagi rata kepada semua warga masyarakat setempat. Budidaya sayuran dengan polybag tersebut diharapkan dapat menambah penghasilan warga di tengah pandemi corona saat ini. Kita mulai menanam aneka sayur di dalam polybag karena untuk memanfaatkan pekarangan juga, kita juga bisa untuk memanfaatkan barang bekas seperti bekas minyak juga bisa. Terus ini nanti kalau sudah kebetulan warga di sini hasil panennya sudah bisa dinikmati, kita petik bersama-sama 3 atau 2 hari sekali kita kumpulkan. Kebetulan di sini sudah ada paguyubannya. Yang pertama untuk kebutuhan sayur masyarakat sendiri, dengan adanya polybag, sayur polybag sudah tidak beli dan sebagian lagi sudah bisa untuk dijual. Dan hasil dari masing-masing polybag dikelola oleh KWT dan hasilnya bagi hasil antara penanam pekarangan dengan KWT. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Haryadi, Jogja TV. Kami sependapat bahwa penyusunan anggaran belanja daerah harus memperhatikan faktor efisiensi. DIY menjadi salah satu provinsi yang tidak menerapkan PSBB dan masih memberlakukan status tanggap darurat hingga 30 Juni 2020 mendatang. Namun kelonggaran aturan yang sudah dibuat oleh Pemda DIY tersebut masih banyak diabaikan oleh warga masyarakat. Kegiatan bersepeda yang dilakukan pada hari Minggu kemarin menimbulkan kerumunan dan situasi yang kurang kondusif. Tidak sampai di situ saja,
Masih banyak pesepeda yang juga tidak menggunakan masker saat berkegiatan dan tidak menjaga jarak antar satu dengan lainnya. Hal ini mengundang reaksi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Sri Sultan pun menegaskan akan menutup akses jalan menuju kawasan Malioboro hingga titik nol jika masih banyak yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan standar COVID-19. Makanya kalau terjadi sesuatu ya di Malioboro, nanti tracingnya kerkoso, nanti orang nganggo masker. Apalagi mungkin mereka juga ada yang dari luar daerah, kan jadi susah. Gitu loh. Jadi jangan sampai saya close gitu loh, saya itu, sehingga nanti terjadi COVID kedua, itu harus kita hindari. Jadi saya minta kesadaran mereka yang ada di Malioboro, ya kan, betul-betul kaki lima yang buka maupun toko yang buka harus menyediakan untuk cuci tangan maupun harus pakai masker, gitu loh. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 juga telah melakukan koordinasi dengan Sekda DIY dan Pemkot Yogyakarta terkait upaya penertiban masyarakat yang masih acuh terhadap protokol kesehatan. Tidak hanya kali ini saja, momen yang membuat orang nomor 1 di DIY tersebut mengeluarkan ultimatum. Sebelumnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 juga pernah menegaskan akan memberlakukan PSBB di DIY jika masih banyak yang abai dengan aturan yang telah ditentukan. Visintia Rinda, Jogja TV. Bertempat di aula kantor Desa Carian, Cuwiring, Klaten, sejumlah perwakilan RT di desa tersebut dikumpulkan oleh Ketua Tim Gugus Tugas Kecamatan. Tim gugus tugas memberikan kesepakatan kepada kelurahan untuk mengembalikan pemotongan dana bantuan sosial tahap pertama di desa tersebut setelah sebelumnya heboh adanya dugaan potongan uang bansos untuk pemerataan. Karena uang yang diminta dari penerima bansos dengan alasan pemerataan tetap dianggap menyalahi aturan, sehingga tim gugus kecamatan melakukan pengecekan di lapangan. Dalam pertemuan tersebut disepakati bersama, bansos akan dikembalikan kepada para penerima bantuan. Sebetulnya itu dari warga itu enggak masalah, mungkin anak kita kesepahaman untuk itu. Pada waktu malam ini perlu semua untuk dikembalikan kepada yang berhak. Untuk selanjutnya itu sudah menjadi milik dari penerima manfaat tadi, sehingga kemudian hari tidak ada pemotongan lagi. Itu karena ketidaktahuan dari masing-masing RT untuk menjaga kondusivitas RT. Namun setelah kita berikan penjelasan, Bapak RT semuanya bisa memahami dan mengakui dan menerima bahwa apa yang dia lakukan itu menyalahi aturan, sehingga dia ambil satu kesadaran bahwa apa yang sudah dilakukan oleh kesepakatan warga yang dikoordinir oleh Pak RT itu akan dikembalikan semuanya kepada kelompok penerima manfaat. Sebelumnya beredar informasi tentang adanya dugaan pemotongan bantuan sosial warga terdampak corona atau COVID-19 oleh pihak RT. Pemotongan ini dilakukan agar bansos tersebut bisa dibagikan merata kepada warga yang membutuhkan lainnya. Dari Klaten, Jawa Tengah, Haryadi, Jogja TV. Api dengan cepat membakar seluruh isi bangunan di toko elektronik Candi yang berada di Jalan Slamet Ria di Kota Solo pada Selasa dini hari sekitar pukul 2:30 waktu Indonesia Barat. Seluruh barang elektronik dan lainnya ludes dilalap api. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh isi toko. Petugas pemadam kebakaran sempat kewalahan menjinakkan api yang sudah membesar. Selain tim damkar dari Kota Solo, upaya pemadaman juga dibantu mobil damkar dari Sukoharjo, Karanganyar, dan Boyolali. Laporan dari anggota itu kebakaran mulai jam 2.30 atau setengah 3. Itu kita langsung merapat ke sini. Perkiraan respon time kita sekitar 5-7 menit. 5-7 menit kita sudah datang ke sini. Namun begitu kita datang api sudah besar, sehingga kita
hampir tidak bisa menyelamatkan karena api sudah besar dan barang-barang yang ada di dalam semuanya mudah terbakar. Akibat kebakaran yang terjadi ini, Jalan Slamet Riyadi tepatnya di perempatan Ngarsopuro ditutup dan dialihkan. Pengalihan arus kita lakukan dari simpang Ngarsopuro ke arah selatan dan utara. Yang kita alihkan yaitu kendaraan-kendaraan yang banyak nantinya akan menonton ataupun mengganggu mobilitas dari pemadam kebakaran, rekan-rekan kita pemadam kebakaran. Dan mungkin nanti setelah dinyatakan selesai dari rekan-rekan pemadam kebakaran akan kita buka perlahan-lahan melihat situasi dan kondisi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Untuk sementara, kebakaran diduga dipicu arus pendek listrik. Akibat kejadian tersebut, pemilik toko mengalami kerugian hingga mencapai ratusan juta rupiah. Dari Solo, Jawa Tengah, Heru Kristianto, Jogja TV. Malioboro sebagai kawasan wajib masker akan melibatkan puluhan petugas Jogoboro yang akan mengawasi langsung praktik di lapangan. Pengunjung yang kedapatan tidak memakai masker, baik yang tengah bersepeda atau bersantai di sepanjang Malioboro, akan langsung ditegur dan diminta menggunakan masker. Langkah tegas ini akan dilakukan pemerintah kota Yogyakarta menyusul kekecewaan Gubernur DIY melihat banyaknya masyarakat yang masih abai dalam menerapkan protokol kesehatan. Puncaknya terjadi saat Malioboro dibanjiri pesepeda pada hari Minggu 7 Juni lalu. Selain melakukan patroli masker, petugas Jogoboro juga melakukan himbauan bagi pedagang dan pengunjung untuk tidak melakukan aktivitas berkerumun. Petugas pun tidak segan-segan akan mengusir pengunjung keluar dari Malioboro jika tidak mengindahkan himbauan tersebut sebagai langkah pencegahan penyebaran COVID-19. Kami ingatkan pertama, yang tidak pakai masker kami harus suruh pakai masker. Kalau tidak punya, ini sebagian saya masih punya, kami kasih. Dan yang tidak pakai masker, memang kalau betul-betul dia punya, saya suruh balik kanan, saya suruh pulang. Karena di Malioboro banyak orang dan perlu harus dijaga kesehatan. Pada Selasa siang, kawasan Malioboro juga mulai terlihat adanya aktivitas wisata. Para pengunjung ini nekat berwisata ke Malioboro untuk mengobati kerinduan berlibur ke Jogja. Mereka mengaku tidak khawatir selama disiplin menjalankan protokol kesehatan. Dari Solo. Dari Solo. Oh. Ini tujuan ke Malioboro dalam rangka apa ini? Pengen ini aja, kan dulu saya kuliah di sini. Terus pengen aja lama nggak ke sini. Kangen sama kota Jogja. Apa perbedaannya sebelum COVID dan setelah COVID? Beda banget. Dulu rame, Pak, jam segini tuh jam 8 pagi udah banyak orang jualan. Ini pedagang kaki lima sudah nggak tahu, udah sepi. Dulu pernah, tapi baru kali ini. Baru kesini lagi. Suasananya gimana? Beda atau enggak? Beda ya. Lebih nyaman untuk apa ini? Sebelum atau sudah COVID? Sebelum. Sebelum. Nah, karena ramai biasanya. Kan ini agak sepi. Haryat Maja, Jogja TV. Pemerintah Kabupaten Sleman menggelar rapid test massal kepada pedagang pasar tradisional di 10 kecamatan di Kabupaten Sleman. Dalam rapid test massal ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman melibatkan petugas dari puskesmas dan organisasi kesehatan. Salah satu kegiatan rapid test massal ini dilakukan pada Selasa pagi di Balai Desa Condong Catur yang diikuti 125 pedagang dari Pasar Kolombo dan Pasar Condong Catur. Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Sleman Sri Muslimatun meninjau pelaksanaan rapid test tersebut. Sri Muslimatun menyampaikan rapid test massal kali ini sengaja ditujukan untuk pedagang pasar tradisional di Kabupaten Sleman. Wakil Bupati Sleman juga menghimbau para pedagang pasar untuk selalu menerapkan protokol kesehatan saat melakukan aktivitas jual beli. Jadi di tempat-tempat pelayanan umum, baik itu pasar tradisional ataupun pasar modern, kita akan ambil sampel.
kemudian kita kumpulkan, kita rapid secara random, tidak kita pilih-pilih. Nah, nanti hasilnya seperti apa, langkah kita ke depan seperti apa. Saya berharap mudah-mudahan tidak ada yang positif. Jadi pedagang pasar itu sudah memakai masker. Saya di beberapa pasar umumnya hampir semuanya pakai masker. Cuma menjaga jarak dan mencuci tangan setelah terjadi transaksi tidak selalu dikerjakan. Didampingi Kepala Puskesmas Depok 2 Sri Mujianto, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Atika mengatakan, rapid test massal ini dilakukan untuk mencegah dan mengantisipasi penyebaran COVID-19. Mengingat pasar tradisional merupakan salah satu tempat berkumpulnya banyak orang. Sebelum ada dilakukan screening ini ada sosialisasi dulu kepada seluruh gugus pasar ya di kabupaten. Kemudian dilanjutkan dengan pembinaan, kemudian juga dilanjutkan sosialisasi ke pasar-pasar. Kita dalam rangka pencegahan sebenarnya ya, jadi pencegahan untuk tidak ada penyebaran di tempat-tempat berkumpulnya orang banyak, terutama pasar. Karena kalau kegiatan yang setiap hari dilakukan adalah memang di pasar kan, karena kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pokok kita ada di pasar. Nah, dengan mengetahui seperti ini kan, misalnya ada satu reaktif saja, reaktif bukan positif ya, akan segera cepat kita tidak lanjuti. Nah, karena biasanya kalau nanti ada reaktif, dinas menghubungi puskesmas, kemudian dilakukan tracing. RDT massal ini akan dilaksanakan dalam 2 tahap, yakni pada 9 Juni dan 17 Juni 2020. Selain RDT massal, di Balai Desa Condong Catur ini juga dilakukan tes swab dengan mengambil 10 sampel dari 10 orang peserta RDT. Untuk keputusan kali ini kenapa ada swab di sini, saya pikir tetap kepala dinas itu yang punya pertimbangan tertentu seperti itu. Seperti sampling acak Bu ya, sampling acak itu. Tapi di sini juga ada satu patokan yang bisa kita pakai adalah kalau salah satu misalnya ada pasien yang atau seorang yang menunjukkan gejala, itu tuh bisa juga dipertimbangkan untuk dilakukan swab seperti itu. Swab itu secara penegakan diagnosis itu lebih valid karena kan prinsipnya swab itu kan mendeteksi adanya virus di tenggorok, bukan mendeteksi kekebalan. Jadi yang deteksi langsung partikel virusnya itu. Kalau ada, bisa memang jadi ada. Seperti itu. Kalau ada, pasti ada. Nah, kalau tidak ada, itu kita lihat secara gejala klinisnya. Biasanya juga akhirnya kalau misalnya negatif, ada hasil PCR swab, apalagi kalau sudah 2 kali PCR negatif, artinya insya Allah tidak ada partikel virusnya. Seperti itu. Selain Wakil Bupati, istri Bupati Sleman yang juga merupakan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sleman, Kustini Sri Purnomo, juga melakukan kunjungan dan peninjauan pelaksanaan RDT massal di Balai Desa Condong Catur. Luh Eka Yudi, Jogja TV.